setiap orang itu kesempatan menjadi manusianya yang sulit. Jadi Anda hari ini sebagai manusia, dalam kehidupan yang lampau belum tentu sebagai manusia. Dalam kehidupan yang akan datang juga belum tentu sebagai manusia. Sang Buddha malah memberikan contoh begini. Pada satu ketika Sang Buddha bertemu dengan para muridnya, kemudian Sang Buddha menggunakan kukunya mengambil tanah atau mengambil debu. Kemudian Sang Buddha bertanya, banyak mana debu yang di kuku saya dengan debu yang ada di seluruh dunia? Ya, semua orang pasti tahu jawabnya. Debu di seluruh dunia lah yang paling banyak, nggak mungkin terbalik. Nah, kemudian Sang Buddha menyatakan, kesempatan seseorang menjadi manusia itu seperti debu di kuku saya. Sangat kecil. Sedangkan kesempatan seseorang atau satu makhluk itu tidak menjadi manusia, itu seperti debu di seluruh dunia. Nah, kenapa demikian? Karena sebagai manusia ini kita punya banyak kelebihan. Satu, umurnya pendek. Paling panjang umur Anda berapa? 75 toh? Orang pendek umur itu jadi takut mati. Coba kalau Anda diramal, umurmu tinggal seminggu, stres, sembayang terus nanti. Tapi bandingkan dengan alam dewa, satu hari satu malam di sana katanya sama dengan 25 tahun usia manusia. Bukan, jadi panjang sekali. Sehingga dewa merasa santai-santai, awet muda terus. Tapi kita kok cepet tua. Tiap hari kok umurnya bertambah. Nah, karena umur pendek itu manusia melihat anicca atau ketidakkekalan lebih jelas. Sehingga kesempatan mencapai kesucian lebih banyak. Nah, jadi manusia takut mati itu membuat dia kenal agama. Kalau di dalam ajaran Sang Buddha, manusia lalu melihat ketidakkekalan sehingga dia hilang kemelekatannya. Sehingga dia punya kondisi untuk mencapai kesucian. Dia tahu bahwa cinta, apa yang disebut dicintai? Dicintai adalah sesuatu yang kita cintai yang tidak kekal. Kenapa saya harus melekat pada yang tidak kekal? Sebaliknya, kenapa saya harus membenci? Karena yang saya benci pun tidak kekal. Sehingga kalau kita bisa melihat semua itu hanya dalam satu saat, seperti ketika Anda bermeditasi tadi, melihat saat napas masuk dan napas keluar, hidup menjadi tenang. Anda tidak tenang, stres, karena Anda membayangkan yang akan datang. Anda kecewa karena Anda memikirkan yang masa lampau. Tapi ketika Anda selalu hidup pada saat ini, masa lampau Anda jadikan ingatan dan Anda jadikan pelajaran untuk maju di masa sekarang. Masa depan Anda jadikan tujuan, tapi tetap Anda menentukan perilaku apa yang harus saya lakukan sekarang untuk mencapai tujuan, maka hidup Anda akan happy. Jadi nomor satu, karena manusia umurnya pendek, sulit dicari. Nomor dua, sebagai manusia, kelihatan jelas kalau berbuat baik, hasilnya happy. Kalau berbuat jahat, hasilnya menderita. Contoh yang gampang, Anda senyumlah kepada teman sebelah Anda. Mesti teman sebelah Anda senyum kepada Anda. Ya kan? Coba sampai senyum noleh. Dia kan noleh juga. Sebelahnya ikut senyum. Malah nggak noleh pun bisa senyum juga. Sekarang jitaklah teman Anda. Maka Anda dapat jitakan juga. Jadi di alam manusia ini kebaikan dan keburukan jelas. Coba sekarang kalau Anda pikir, kalau Anda semuanya happy, dari kecil orang tua Anda bahagia, Anda tidak pernah sakit, sekolahnya pintar sekali, pergaulannya bagus, kaya raya, apa saja yang Anda harapkan dapat tercapai.
Apakah Anda mau ikut agama? Ya kan? Ngapain ikut agama? Hidupku sudah happy. Nah, karena kita hidupnya itu ada susah, ada senang, jadi butuh agama. Nah, alam surga juga gitu. Dewa ngapain ikut agama? Saya mau berbuat baik untuk apa? Saya sudah bahagia. Anda berbuat baik karena pengen masuk surga. Lah dewa yang sudah di surga, untuk apa saya berbuat baik supaya lahir sebagai manusia misalnya? Ngapain? Manusia capek-capek, susah-susah. Nah, demikian pula alam menderita. Alam peta, alam asura, atau alam setan kelaparan, alam raksasa itu, dia juga sulit berbuat baik karena dia merasa hidupnya menderita terus. Coba ngajarkan agama ke negara yang bencana alam, misalnya Ethiopia, diajarkan untuk berbuat baik. Kamu berbuat baiklah, nanti hidupmu bahagia. Dia berbuat baik terus, kok saya kelaparan terus ya? Wah, tidak ada artinya ini berbuat baik. Coba Anda renungkan, kalau Anda sudah berbuat baik lama tapi hidup Anda stres terus, nanti kan Anda bisa tanya dalam hati, saya sudah berbuat baik begini, kenapa hidupku menderita terus? Bisa tuh menjawab pertanyaan itu, sehingga Anda merasa tidak ada manfaatnya berbuat baik. Padahal hidup Anda pun masih ada suka, duka, untung, rugi, dipuji, dicela, dan seterusnya. Coba kalau demit itu, alam setan raksasa dan sebagainya, yang hidupnya menderita, terus dia mau berbuat baik. Saya berbuat baik, tapi hidupku juga menderita. Nah, berbuat jahat juga sama-sama. Tidak ada nilai kejahatan dan kebaikan di sana. Tapi sebagai manusia, punya nilai baik dan punya nilai buruk. Satu, umurnya pendek, artinya terbatas. Kedua, kebaikan dan keburukan jelas hasilnya sebagai alam manusia. Yang ketiga, di alam manusia ada, dalam kitab suci disebut ada sangga. Nah, ada kelompok para biku yang mengajarkan dharma. Di alam surga ada biku. Biku bisa masuk surga, tapi udah nggak ngajarin dharma. Lah umatnya kalau dewa dan dewi nggak butuh agama, diajari banyak-banyak berbuat baik ya, biar nanti mati masuk surga. Udah di surga, percuma. Di alam peta juga ada biku. Tentu Anda pernah dengar toh biku peta, biku ini peta sama nera peta, itu ada. Tapi yang tidak bisa ngajar, dia sendiri menderita. Mau ngajar apa? Berbuat baik apa? Dia sendiri juga jadi lahir di alam peta karena kejahatannya. Kan jadi biku juga bisa jahat. Nah, sehingga di alam manusia ini ada sangga. Dengan demikian ada kesempatan orang mencapai kesucian. Dan di alam manusia ini ada Buddha yang lahir ke dunia. Buddha tidak pernah lahir di surga. Buddha tidak pernah lahir di neraka. Tapi di alam manusia. Sehingga ada Buddha, ada Tripitaka. Karena mengajarkan Dhamma. Nah, sangga ini adalah murid-murid Sang Buddha. Dengan demikian, ada 5 kelebihan di alam manusia yang tidak terdapat di alam-alam manapun juga. Umurnya pendek sehingga melihat tidak kekal. Suka dan duka dilihat dengan jelas. Artinya kalau saya berbuat baik mendapatkan kebahagiaan, kalau berbuat jelek mendapatkan penderitaan. Ada seorang Buddha yang lahir di alam manusia, sehingga dia mengajarkan Dhamma sehingga bisa mencapai kesucian, sehingga murid-muridnya disebut para arahat, atau nanti kelompok-kelompok biku itu juga bisa walaupun tidak arahat. Kemudian juga ceramah Sang Buddha ini ditulis menjadi Tripitaka. Nah, sehingga ada 5 kelebihan ini yang tidak terdapat di mana-mana, sehingga manusia itu punya kelebihan. Nah, orang bisa terlahir sebagai manusia itu butuh karma baik yang cukup. Orang bisa, sekarang makhluk bisa terlahir sebagai manusia, kalau karma baiknya nggak cukup, ya dia lahirnya nanti di alam binatang yang dekat manusia. Ada loh binatang yang lebih terawat daripada manusia. Misalnya anjingnya atau kucing yang mahal-mahal itu, wah makanya ikan mati, itu
ikan apa yang hebat-hebat, kita saja yang manusia nggak tiap hari makan ikan yang hebat-hebat. Kucing hebat, tapi dia tetap kucing. Dia tidak bisa mengenal dharma, walaupun makanannya lebih enak. Nah, dengan demikian itu makhluk yang kurang karma baiknya, atau makhluk yang terlalu baik meleset lahirnya di surga. Nah, sehingga yang pas kebaikannya ini hanya lahir di alam manusia, karena itu disebut lahir sebagai manusia sulit. Tapi syair yang berikutnya masih ada barisnya, hidup sebagai manusia juga sulit. Sudah lahirnya sulit, Anda itu menyusahkan orang tua Anda, bikin orang tua Anda, aduh sakit perut gini gitu. Lahir juga menyulitkan, hidup sebagai manusia sulit. Nangis, harus sekolah. Coba kalau Anda ditanya, pengen sekolah, mungkin pada kebagian besar lebih enak nggak sekolah. Dari kecil nggak usah sekolah kan enak, tapi pinter. Nggak usah kerja tapi kaya. Tapi mana ada di dunia manusia seperti itu? Nah, sehingga kita harus sekolah, kita harus kerja, kita harus apa, dan ini sulit. Lahir sebagai manusia sulit, hidup sebagai manusia juga sulit. Makanya juga banyak perang, banyak penyakit, dan banyak segala macam. Anda sendiri, kita semua juga sudah banyak mengalami kesulitan dalam kehidupan. Mendengar dhamma juga sulit. Coba misalnya di Sydney ini, kota yang sedemikian besar, umat Budanya kan banyak. Pada saat ada pembabaran dhamma, berapa yang datang? Kan berarti sulit. Mungkin Anda kepengen datang, ada teman kita yang kepengen datang, tapi mungkin ada problem. Apakah mungkin pas ada acara yang lain? Apakah mungkin pas sakit perut? Apakah mungkin ini, itu? Sulit. Sudah sampai sini saja, mendengar dhamma juga sulit. Diterangkan nggak ngerti. Kalaupun ngerti sebentar juga lupa. Sulit mendengar dhamma. Apalagi praktek dhamma. Nah, lahir seorang Buddha juga sulit, karena tidak semua masa ada Buddha. Nah, kita sekarang sudah lahir sebagai manusia, kita sudah hidup sebagai manusia, kita sudah mendengar dhamma, sudah ada Buddha. Mari kita manfaatkan kesempatan yang sulit ini, kita sudah lewati soalnya. Ini, jadi pertanyaannya tadi, kenapa lahir sebagai manusia sulit? Karena punya 5 kelebihan: umur yang pendek sehingga melihat ketidakkekalan dengan jelas, perbuatan baik cepat ada buahnya, demikian pula perbuatan buruk sehingga manusia cenderung untuk mengembangkan kebaikan dan mengurangi kejahatan. Ada kesempatan Buddha lahir sehingga mengajarkan dharma, sehingga orang bisa mencapai kesucian, yaitu kelompok sangga yang mencapai kesucian yang disebut Arya Sangga, atau para biku yang melanjutkan tradisi Sang Buddha yang disebut Samuti Sangga. Kemudian juga ada Tripitaka sebagai koleksi ceramah Sang Buddha. Inilah yang sulit, yang tidak ada di alam surga maupun alam yang rendah-rendah. Dan yang paling penting adalah kita semua yang hadir pada malam hari ini, semoga dengan pesan dharma ini akan menjadi pedoman untuk kita mengubah perilaku kita. Semoga semua makhluk, baik yang tampak maupun yang tidak tampak, akan memperoleh kebaikan dan kebahagiaan